Ya, mari kita coba untuk kita kaji. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai konsep dari grup faktor atau grup dari himpunan para koset dari suatu grup bagian normal. Itu adalah materi dari teori grup. Kali ini kita masuk ke materi mengenai gelanggang. Bagaimana kita mendeskripsikan koset dari suatu gelanggang. Nah, kita ingat kalau suatu gelanggang itu pasti memiliki dua buah operasi, penjumlahan dan perkalian. Dan terhadap penjumlahan, dia akan merupakan grup komutatif. Nah, jadi seandainya saya punya suatu gelanggang A dengan operasi plus dan kali yang definisikan di A, dan saya punya S suatu gelanggang bagian dari A, maka jika saya hanya melihat operasi penjumlahannya, maka A akan menjadi suatu grup yang komutatif, dan S otomatis juga akan merupakan grup bagian dari A. Dan lebih tepatnya lagi, karena karena plus di gelanggang itu pasti komutatif, maka S ini pasti akan menjadi grup bagian normal. Ingat, kalau komutatif ya mau dioperasikan dari kiri maupun dari kanan akan menemukan hal yang sama. Jadi pasti semua koset kiri akan sama dengan koset kanan untuk setiap anggota dari A. Nah, di sini artinya saya kalau mendefinisikan penjumlahan koset seperti di video sebelumnya, maka A per S ini pasti akan menjadi suatu grup faktor. Ini sudah pasti. Ini sudah dibahas di teori grup sehingga kita tidak perlu lagi membuktikan. Jadi kalau misalkan saya mendefinisikan A per S sebagai himpunan semua koset dari S terhadap elemen dari A, dan ini adalah koset terhadap operasi penjumlahan, maka saya pasti akan punya suatu grup faktor A per S terhadap penjumlahan koset. Ingat, di sini suatu gelanggang terhadap penjumlahan dia merupakan grup komutatif, tetapi terhadap perkalian dia hanya bersifat tertutup dan asosiatif. Nah, jadinya kalau ditanya mengapa saya membuatnya suatu himpunan koset terhadap penjumlahan, ini karena yang merupakan grup hanya terhadap penjumlahan saja. Kalau merupakan grup bisa didefinisikan kosetnya, tapi kalau bukan grup tidak bisa. Itulah mengapa saya mendefinisikannya ini koset terhadap penjumlahan. Kalau terhadap perkalian tidak bisa, karena terhadap perkalian dia belum tentu merupakan sebuah grup. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, kalau terhadap penjumlahan ini jelas dia merupakan suatu grup, sehingga kita punya grup faktor. Nah, kita ingin membentuk suatu gelanggang faktor, berarti kita juga harus punya operasi perkaliannya. Nah, jadi bagaimana A per S ini himpunan semua koset dari S terhadap penjumlahan dengan anggota dari A, bagaimana jadi gelanggang? Ya berarti kita harus mendefinisikan perkalian di antara anggota dari A per S, di antara dua buah koset. Nah, sebenarnya secara alamiah perkalian antar koset bisa didefinisikan sebagai A plus S dikali dengan B plus S menjadi A kali B plus S. Nah, saya rasa nanti tidak sulit untuk membuktikan bahwa sifat tertutup dan asosiatif nanti otomatis dapat diturunkan dari sifat
gelanggangnya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini akan menjadi operasi yang well defined? Jadi sebenarnya pada himpunan koset kita bisa mendefinisikan operasi jumlah dan kali, tetapi yang jadi masalah adalah kita di sini mengalihkan dua buah himpunan, ya, sehingga kita mesti mengecek apakah dia well defined. Walaupun dia asosiatif, tertutup, tapi kalau dia tidak well defined, kita belum bisa menyebutnya sebagai sebuah gelanggang. Nah, ini kadang-kadang hal seperti ini yang terlewat begitu ya. Oleh karena itu mari kita kaji. Kalau saya ingin operasi ini bisa well defined, berarti kalau saya mengambil X anggota A plus S dan Y anggota B plus S, maka hasil kalinya X kali Y mesti berada dalam AB plus S. Jadi ini himpunan dikalikan ketemu satu himpunan. Supaya dia well defined, kalau saya mengambil satu anggota himpunan pertama dan satu anggota himpunan kedua, hasil kalinya harus ada di sini. Nah, kita lihat. Kalau X-nya anggota A plus S, berarti saya bisa menyatakan X sebagai A ditambah S1 untuk suatu S1 anggota S. Dan kalau Y-nya anggota B tambah S, maka Y dapat ditulis sebagai B ditambah S2 untuk suatu S2 anggota S. Kembali, saya memberikan indeks karena ini bisa jadi dua anggota yang berbeda. Nah, kalau saya kalikan, saya dapatkan seperti ini. X kali Y sama dengan A plus S1 dikali B plus S2. Saya gunakan sifat distributif. Saya mendapatkan hasilnya adalah A kali B ditambah S1 kali B ditambah A kali S2 ditambah S1 kali S2. Nah, ingat, di sini saya tidak bisa membalik S1 kali B menjadi B kali S1. Demikian pula A kali S2 juga tidak bisa menjadi S2 kali A. Karena apa? Secara umum di gelanggang operasi perkalian tidak selalu komutatif. Jadi di sini urutannya harus benar-benar sesuai. Dan itulah kenapa saya menjabarkan dulu sifat distributifnya. Nah, ini sebenarnya hasilnya sudah mendekati apa yang kita mau. Kita pengennya ini adalah AB tambah suatu anggota S. Pengennya. Ini sudah ada AB-nya di sini. Nah, tapi sisanya ini kita pengennya sisa dari hasil perkalian ini, tiga pasang ini merupakan anggota S. Pengennya. Tapi yang pasti baru ini S1 dikali S2. Ini pasti merupakan anggota S karena dia merupakan gelanggang bagian. Hasil kalinya pasti ada di dalam S juga. Tetapi A kali S2 dengan S1 kali B belum tentu. Karena A di sini bukan anggota S, B juga bukan anggota S. Makanya dua bagian ini belum tentu merupakan anggota S. Nah, nanti kira-kira bagaimana ya kita mendeskripsikan suatu syarat cukup supaya tiga bagian ini bisa merupakan anggota dari S.